Profesional muda kita berbagi cerita, jadi inspirasi untuk semua. Ragam kisah tentang menggapai cita-cita, berkarya hanya untuk Indonesia. Indonesia Muda Club, Indonesia Muda Club. Yang muda yang bicara, yang muda yang berkarya untuk Indonesia. Hanya di Indonesia Muda Club. Ya, selamat datang profesional muda BUMN kita. Pada hari ini kita kembali di acara Indonesia Muda Club yang bisa dikatakan sebagai episode yang kelima. Dan inilah tempatnya teman-teman muda, para profesional muda untuk bisa bicara, menyampaikan ide-idenya ataupun menyampaikan apa yang telah dicapainya dalam pekerjaan-pekerjaan mereka sebagai profesional muda. Dan kali ini, hari ini, kita sangat beruntung karena kita akan berbicara mengenai produknya BUMN. BUMN ini punya produk dari hulu ke hilir, apa aja ada. Semuanya ada di BUMN dan kita bisa lihat apa sih yang menjadi unggulan-unggulan dari masing-masing BUMN. Kita mau ngomongin pertanian, kita punya produk pertanian. Kita mau ngomongin namanya pesawat, kita punya produk pesawat seperti PTDI. Kita mau ngomongin yang namanya tank, ya, mobil tank yang untuk militer, kita juga punya. Kita mau ngomongin mengenai produk emas, kita juga punya. Kita mau ngomongin, aduh semua deh, apa saja yang di produk Indonesia, itu hampir semua ada diproduksi oleh kawan-kawan di BUMN. Dan kali ini kita akan bertemu dengan beberapa teman-teman muda, profesional muda yang bekerja di beberapa bidang. Dan nanti ada 4 narasumber yang akan bergabung bersama kita. 2 ada menemani saya di studio. Dan nanti ada 2 lagi ada di lewat Zoom, ya, lewat mereka langsung lewat Zoom-nya dan bisa bergabung dengan kita. Dan yang pertama ada dari RNI, Indri Hatuti. Mbak Indri di bidang apa di RNI? Kebetulan saat ini saya ada di tim Sekor, Sekretaris Korporasi. Cuman untuk terkait food estate ini saya ada di tim intensifikasi percepatan lahan. Nah, ada namanya food estate. Pasti teman-teman bingung nih. Emangnya ada hanya perumahan aja punya real estate? Ternyata food juga punya estate-nya juga nih. Apakah bentuknya hanya untuk orang kaya aja atau gimana? Saya nggak ngerti juga. Nanti jelasin ya, Mbak ya. Oke. Kemudian yang hadir juga hari ini bersama saya dari Antam. Antam ya, benar. Aneka Tambang, Sarif Faisal. Nah, ini Sarif Faisal ini dari Antam. Di Antam bidang apa, Rif? Saya diamanahkan untuk menjadi VP Corporate Strategy, Pak. Oh, strategik. Yes. Nah, Antam ini kalau teman-teman punya emas di rumah, orang tuanya coba lihat di rumah itu emasnya pasti dari Antam. Jadi hari ini cuma sayang sekali, sebenarnya saya menunggu nih apakah Sarif bawa contoh emasnya gitu. Ternyata nggak dibawa Rif? Enggak. Atau di kantong nggak ada? Iya, nggak ada. Oke. Dan di lewat Zoom nanti kita ada 2 lagi, Bio Farma dari Bio Farma. Nah, ini Bio Farma. Ini siapa namanya Bio Farma? Herman Tritama. Ini adalah perusahaan lagi naik daun benar nih di Indonesia ini. Karena kita sekarang lagi corona dan mereka lagi mempersiapkan produksi vaksin. Ada bersama di Bandung ya? Di Bandung, Bang. Di Bandung. Kalau Anda di bidang apa di Bio Farma? Saya di bidang research and development. Oke, bagian research dan development. Nah, ini adalah kawan-kawan yang ini mungkin orang farmasi kali, iya? Itu, Bang, saya S1-nya biologi, S2 dan S3-nya farmasi. Ya, dekat-dekat lah itu. Iya. biologi, farmasi ya, tipis-tipis. Oke. Kemudian yang keempat kita ada narasumber dari Pindad. Ini Rizka Putranto. Ini direktur loh, ini masih muda sekali. Rizka berapa Bang. ini ya? 34, usianya? Bang. Hah? 34. 34 ada direktur di Pindad. Bayangin, Pindad ini adalah produk perusahaan BUMN kita yang memproduksi senjata. Saya udah coba di sana ada senjata, tembak-tembak itu enak banget tuh. Jadi saya temenin, Bang. Ditemenin ya. Iya. Ada tank juga dan yang terkenal kemarin Maung ya.
Betul Bang. Yang lagi naik daun mau. Nah ini masih muda Siap. sekali. Direktur di Pindad. Direktur bagian apa? Strategi bisnis Bang. Strategi bisnis. Oke, ini mungkin biasanya kalau di Pindad tampangnya tampang militer. Kalau ini tampangnya wajahnya baik banget ya. Ini cocoknya dia melihara anjing. Ini kok melihara tang gitu ya. Melihara alat-alat senjata berat ini dari Pindad. Oke, ini adalah keempat narasumber kita yang akan menemani kita pada hari ini dan nanti kita, kita langsung aja ya. Oke, nah, kita akan lihat nih apa sih food estate yang dibuat digadang-gadang oleh teman-teman RNI. Coba kita lihat videonya. Silakan. Profesional muda BUMN bisa apa? Aku siap untuk berinovasi. Aku bisa melawan arus untuk kebaikan bangsa. Aku bisa membuat perubahan. Aku bisa bekerja dengan jujur dan independen. Aku bisa memajukan bangsa dengan kreativitas. Kini saatnya profesional muda BUMN dan Indonesia mempunyai wadah untuk mengasah dan bertukar pikiran agar lebih kreatif, inovatif, dan solutif. Saksikan Indonesia Muda Club, diskusi cerdas dengan para profesional muda BUMN untuk Indonesia yang lebih baik. Ya, baik. Nah, ini adalah produknya RNI bersama teman-teman. Ini klasternya mereka, klaster pangan. Yang tadi biasanya kita tahu bahwa petani itu menghasilkan produk pertanian 5 ton per hektar. Ini teman-teman dari RNI dan kawan-kawannya bersama petani dan sebagainya itu membuat menjadi 8,5 ton dengan memakai teknologi. Nah, saya ingin tahu nih ceritanya, bisa nggak cerita presentasi mengenai food estate ini? Bisa. Silakan. Jadi food estate ini sebenarnya didirikan sebagai jawaban dari kegelisahan Presiden Jokowi atas adanya ancaman krisis pangan akibat dari pandemi COVID-19 ini. BUMN klaster pangan yang terdiri dari RNI, PT Pertani, PT SHS, kemudian PT Pupuk Kujang berkolaborasi untuk pada pilot project food estate ini. Untuk dari penyediaan lahannya, kita menggunakan lahan dari milik SHS yang ada di Sukamandi, Jawa Barat, seluas 1.000 hektar. SHS sendiri menyiapkan dari lahannya, benihnya, serta budidayanya. Untuk dari sisi pemupukan, pupuk organik, pupuk anorganik dan pupuk NPK kita dapat support dari PT Pertani. Kemudian dari kalau untuk pupuk dari pupuk dari PKC, benar. Kemudian kalau dari Kamu jangan gugup, santai aja. Saya gugup banget ini Pak sebenarnya. Oke. Kemudian petani yang menggarap di sana adalah petani di sekitar SHS. Oh, oke. Jadi memberdayakan di ya betul, sekitar, memberdayakan sekitar lahan SHS. Kemudian untuk supaya kita dapat
yang tadi Bapak sampaikan itu kan dari 5 ton per hektar menjadi 8,5 ton per hektar, kita juga butuh pendampingan dari tim ahli. Nah, di mana tugas tim ahli ini? Tim ahli ini adalah mendampingi para petani ini dalam melakukan budidaya. Jadi pendampingannya itu dari penyuluhan, pemberian buku saku bagaimana budidaya yang baik, seperti itu. Karena teknologi yang kita pakai salah satunya adalah yang tadi ada di video itu precision farming. Precision farming yang saya maksud di sini adalah bahwa lahan itu tidak bisa disamaratakan treatmentnya. Jadi mungkin untuk di lahan bagian sini treatmentnya seperti ini, pupuknya misalnya cuma butuh sedikit, yang di sini mungkin sedikit lebih banyak, yang di sini banyak banget. Karena memang kita lihat kondisi masing-masing lahan ini berbeda-beda. Di situ yang membuat saya sedikit menarik bahwa penggunaan teknologi yang di sini. Faktor yang kedua yang mempengaruhi pentingnya. Nah, itu ketika menanamnya pakai teknologi nggak? Atau pakai petani? Pakai teknologi sekaligus pakai petani, karena kan kadang-kadang kalau misalnya pakai petani itu kan jaraknya beda-beda nih Pak. Jadi gabungan sih antara teknologi dengan petani juga. Kemudian lanjut masuk ke tahap off-farm atau tahap di luar lahan ya pengolahannya. Kita bekerja sama dengan PT Pertani untuk pengolahan berasnya nanti. Kemudian untuk tahap off-take-nya Pertani dengan salah satu anak perusahaan RNI ini yaitu PT Raja Wali Nusindo yang fokus di trading dan distribusi. Diharapkan dengan luasnya jaringan trading dan distribusinya Nusindo, ini produk ini tuh bisa sampai di masyarakat luas sehingga tidak hanya bermanfaat untuk para pelaku usaha tapi juga bermanfaat untuk para petani juga dengan masyarakat sekitar, karena tujuan akhir dari market kita juga di UMKM dan di warung pangan milik BUMN kemarin yang baru diresmikan kayaknya minggu lalu atau 2 minggu yang lalu. Seperti itu. Jadi inti dari paparan saya tadi adalah 2 hal yang ingin saya tegaskan di sini, bahwa food estate itu tidak akan bisa berhasil kalau ini proyek RNI sendiri. Artinya ini sinergi antar BUMN klaster pangan gitu. Yang kedua adalah bahwa food estate ini proses dari hulu sampai hilir. End to end ya? Betul, dari budidaya sampai dengan diterima masyarakat sampai kita konsumsi nih gitu, seperti itu. Oke, jadi ini nantinya akan diterapkan di berapa tempat? Untuk yang sudah jalan saat ini itu ada di Sukamandi. Kemarin kita udah tanam di bulan Juli dan direncanakan akan panen perdana di Oktober. Untuk yang di lahan Kalimantan Tengah itu baru akan penanaman di bulan Oktober dan direncanakan panen di bulan Maret 2021. Itu berapa hektar yang ada di itu Kalimantan? Sangat luas kalau yang di Kalimantan itu. Cuma untuk pilot project kita pakai ya 1.000 hektar dulu yang di Sukamandi. Diharapkan nanti kalau misalnya di Sukamandi berhasil, di lahan-lahan lain yang produktivitasnya kurang, kita bisa pakai percontohan di lahan Sukamandi ini untuk di lahan yang produktif. Emang di Sukamandi ini lahannya memang kurang baik atau gimana? Lahannya sudah baik, makanya kita coba di pilot project di situ, karena harapan kita akan berhasil di situ. Jika berhasil di situ treatmentnya, maka kita akan lakukan di lahan lain yang produktivitasnya masih kurang. Seperti itu. Jadi ini akan panen kapan rencananya? Awal Oktober. Oh, awal Oktober dipanen ya? Iya, betul. Ajak-ajak kita ya? Siap, siap. Oke, kemudian dari Antam, mungkin kita Antam ada ini kali ya, ada video nggak ya Antam ya? Antam ada videonya? Ada ya? Oke, nah ini saya bertanya lagi tentang ini. Untuk jumlah petani yang ada di sana, jumlah tenaga kerja di sawah tersebut itu ini berapa banyak? Cukup banyak, karena kan sebenarnya itu juga yang ditanami kan nanti 1.000 hektar. Jadi memang memberdayakan petani-petani yang biasa menggarap sawahnya SHS seperti itu. Enggak, maksudnya gini, saya kan mau lihat dari sisi biaya produksi. Dengan dipakai teknologi dan sebagainya, apakah itu mengurangi tenaga kerja yang bekerja di sana? Tidak sih, karena kan yang tadi saya bilang mungkin menggabungkan teknologi dengan yang sudah ada. Karena misalnya salah satu teknologi yang kita pakai nanti mungkin ada sensor, kemudian drone sprayer, kemudian drone surveillance, yang nanti hasil dari sensornya itu tuh masuk ke aplikasi Android yang bisa dipegang masing-masing petani juga dengan misalnya pemilik lahannya. Jadi kita bisa mengetahui di situ kondisi lahannya seperti apa ya. Hari ini saya harus nanam atau enggak, dilihat dari kondisi cuaca, kondisi lahan, dan sebaran varietas dan lain sebagainya seperti itu. Jadi malah menurut saya ini memberdayakan petani loh. Gitu. Jadi mereka udah pakai ini ya, jadi pakai aplikasi juga? Iya. Yang buat siapa aplikasinya? Kita bekerja sama lah dengan salah satu BUMN. Oh, dengan BUMN juga? Oke.
Jadi rencana nanti sekitar bulan Oktober akan panen gitu ya. Betul. Mudah-mudahan targetnya tercapai dari 5 ton menjadi 8,5 ton. Saya optimis tercapai sih. Dari mana kamu yakin optimis? Karena kalau misalnya kita lihat dari videonya tadi, hamparannya hijau. Jadi kalau hijau udah pasti naik itu produksinya. Ya, terus dari kita juga pakai tim ahli, terus pupuk yang dipakai juga baik gitu kan. Ya, saya yakin tercapai dari yang biasanya hanya 5 ton per hektar menjadi 8,5 ton per hektar. Oke, makasih. Nah, sekarang kita coba lihat dari teman-teman Antam nih apa sih kerjanya, apa ngambil emas atau bikin cincin emas nih, kita nggak tahu nih. Silakan. Oke, silakan. Mas Arief ini di Antam nih, tadi saya menarik ya, karena ada nikel juga ya. Nikel ini kan membuat nantinya ujung-ujungnya lah rencananya ke depan tuh baterai ya. Baterai benar. Baterai. Jadi ini kan satu komponen baterai yang membuat nikel ini jadi suatu incaran banyak orang. Dan kebetulan di Indonesia nikel termasuk yang terbesar di dunia gitu ya. Nah gimana Arief, kira-kira di Antam gimana ceritanya? Ya, terima kasih ya Bang Arya ya. Saya juga Antam juga terima kasih nih karena udah diundang sini untuk bisa bayar kalau gitu. Aduh, itu dia masalahnya. Siap, ntar kita bayar. Jadi memang pertama yang terlintas kalau kita tanya orang-orang, Antam nih perusahaan apa sih? Pasti yang terlintas adalah perusahaan emas, Pak ya. Perusahaan emas. Nah, padahal sebenarnya Antam ini komoditas yang dijual bukan cuma emas. Kita juga punya komoditas lain kayak boksit tadi udah dilihat di video, kemudian kita juga punya nikel. Bahkan kalau secara sumber daya, kan kita perusahaan tambang ya, sumber daya yang paling besar yang kita miliki itu malahan memang biji nikel, Bang Arya. Jadi, tapi nggak apa-apa, itu kan artinya menandakan bahwa brand emas kita ini, brand emas kami ini sangat kuat dan sudah diterima di pasar. Nah, nggak masalah itu. Jadi, cuman kalau memang kita mau lihat lebih jauh mengenai komoditas lain Antam ya, memang dari sisi kita mining company, tapi sebenarnya nggak murni kita nambang doang istilahnya, tapi kita juga dari hulu ke hilir, mulai dari eksplorasi, penambangan, sampai kita juga bikin pabrik pengolahannya, Bang Arya. Jadi untuk setiap stream ini, baik stream emas maupun boksit ataupun nikel, kita dari hulu sampai hilir kita jabanin lah istilahnya. Jadi kalau misalnya di emas, kalau kita bicara produk tadi, saat ini memang produk yang brandnya kuat itu yang dari LM ya Bang Arya ya. Nah, kita punya produk utama yang pasti emas batangan ya. Emas batangan inilah yang dikenal. Oh nggak buat cincin gitu enggak ya? Bisa juga. Bisa juga. Jadi kita juga punya ada customize produk juga selain yang main produk tadi ya emas batangan. Emas batangan juga kita sekarang lebih elegan Bang Arya. Jadi secara desain itu kan kita udah bikin sertikat ya. Jadi lebih modern, lebih elegan ya. Harapannya juga customer juga lebih terlindungi dan bisa nyaman ya, karena di situ kita lengkapi juga dengan scan barcode juga. Jadi ya inovasi lah dari teman-teman di Logam Mulia. Kemudian juga kalaupun yang tadi customize tadi specialty product, bisa cincin, bisa juga kita ngeluarin sekarang ada gift series Pak.
Jadi gift series itu misalnya Bang Arya mau ngucapin selamat apa Untuk ngerayu cewek gitu bisa dong. Nah, itu dia memang. Maksudnya saya mau ke sana tadi. Menarik. Jadi sekarang ini cewek-cewek jangan mau lagi dikasih-kasih. Betul sekali. Minta emasnya Antam gitu. Jadi karena Antam sekarang udah punya itu ya. Udah ada gift series ya. Ya, gift series. Ini pelajaran bagi yang teman-teman milenial, untuk teman-teman perempuan, jangan lagi mau dikirim-kirimin yang lain-lain. Minta aja yang gift series punya Antam. Itu pasti sih lebih menarik. Dan lebih berharga ya Pak ya? Berharga, karena apalagi sekarang harga emas makin lama makin... Oh udah sekarang harganya 1 juta lebih gitu ya. Udah Masya Allah nih. Udah, Masya Allah itu harganya. Jadi buat teman-teman udah jangan mau lagi lupakan rayuan, terimanya apa? Gift series dari Antam, ingat itu. Oke. Tapi belinya punya Antam, jangan yang lain. Gimana yang lanjut? Itu lagi ya gift series. Kita juga ada varian batik nih, batik. Oke. Batik. Batik ya. Ada juga kita bezel. Jadi macam-macam nih sebenarnya yang cara kita buat menarik pembeli supaya bisa beli yang emas yang khusus lah, emas yang specialty. Ini yang fisik ya Bang Arya, tapi kita juga move ke yang online juga nih. Jadi ada juga kita mengeluarkan satu produk brankas. Jadi itu kayak depository system. Jadi kita beli jual gitu, tapi bentuknya belum fisik ya. Jadi kita punya kayak tabungan gitu. Cuman nanti kalau misal mau diambil dan bentuknya cetak juga bisa. Jadi kita fasilitasi semua keinginan customer ini. Termasuk pemesanan juga sekarang udah bisa pakai WA, juga bisa melalui website, jadi bisa dikirim ke rumah juga. Oh gitu. Jadi ya segala cara lah kita coba untuk bisa menjangkau pasar ya, menjangkau customer. Itu yang emas sebenarnya. Kita juga punya kayak boksit dan nikel tadi ya. Boksit ini sama juga dari Nambang kita olah produknya alumina. Jadi yang kami udah punya itu pabrik pengolahannya di Tayan, Kalimantan Barat. Produksinya itu chemical grade alumina. Chemical grade alumina juga varian produknya macam-macam. Ada yang komoditi ya. Komoditi itu biasanya kita jual ke pabrik chemical kayak pembuatan tawas gitu. Aluminium sulfat ini bahan bakunya dari situ. Atau mungkin bata tahan api kalau di furnace gitu ya, itu juga bahan aslinya dari chemical grade alumina. Yang specialty juga, specialty ini yang niche market ya. Jadi termasuk nih kalau kita di laptop, di pasta gigi, di amplas, jadi itu semua yang tipis itu. Ya, jadi imbuhannya itu bahan imbuhnya itu alumina. Jadi ya odol gigi pakai alumina. Ada di dalamnya. Jadi ya kita nggak kerasa, tapi jangan-jangan apa yang kita pakai sehari-hari ini adalah produk dari dalam negeri, selain produk dari alumina dari Kalimantan Barat. Termasuk bikin alumina itu untuk nantinya untuk bahan baku untuk aluminium. Nah, itu tipikal beda lagi, jadi namanya smelter grade alumina. Jadi memang ada yang chemical grade alumina, ada yang smelter grade alumina. Nah, ini yang lagi kita bangun nih bareng sama Inalum. Kita bangun juga pabrik di Kalimantan Barat untuk bisa menghasilkan smelter grade alumina. Nantinya harapannya keluar dari sini, produknya itu akan jadi bahan baku di Kuala Tanjung, di pabrik Inalum. Jadi nggak impor-impor lagi gitu ya? Itu harapannya, mudah-mudahan insya Allah. Ya, ini lagi ongoing projectnya, mohon doanya mudah-mudahan bisa. Jadi teman-teman Antam ini lagi menyiapkan juga untuk produk namanya alumina smelter tadi. Itu tujuannya adalah untuk membuat aluminium di punyanya Inalum ya. Punyanya Inalum, benar. Sehingga karena selama ini Inalum itu impor tuh bahan bakunya, banyak dari Australia. Yes. Ya kan? Nah, ini sekarang dengan sudah bisa nanti diproduksi oleh teman-teman di Antam, sehingga kita akan bisa mengurangi impor bahan baku alumina dari luar negeri gitu ya. Sehingga kita defisit kita pun jadi turun tuh, karena kita nggak impor lagi. Yes. Nah, ini teman-teman Antam yang bergerak sana gitu ya. Bareng Inalum. Bareng Inalum. Oke. Nah, itu yang bauksit ya. Kalau yang terakhir mungkin yang komoditas nikel ya. Nikel ini justru kita yang paling banyak, tadi saya sampaikan paling banyak sumber dayanya. Dan kita juga udah punya pabrik pengolahan, letaknya di Sulawesi Tenggara. Ini menghasilkan produk namanya ferronikel. Ferronikel ini nanti akan kita jual ke pabrik stainless steel biasanya. Jadi ada yang di Cina, Jepang, Korea yang biasanya ada pabrik stainless steel, itu kita jual ke sana. Nah, ini produk yang istilahnya produk downstream dari sisi ferronikel. Tadi Bang Arya sempat sebutin ada baterai tadi ya. Nah, memang ini dari resource kita yang ada memang akan terbagi menjadi dua ya. Jadi satu untuk pasar stainless steel. Kita sering sampaikan ini bahwa ini masuk ke kelas 2 lah, kelas 2 ya, nikel kelas 2. Ada namanya kelas 1, nikel kelas 1. Nah, nikel kelas 1 inilah yang nanti akan menjadi bahan baku yang mengisi
value chain EV battery tadi. Ya. Kalau EV battery memang panjang Panjang, rantai. betul. Jadi kita memang arahnya di bagian upstream ya, di bagian hulunya. Bahan bakunya ya. Bahan bakunya nanti dari situ akan masuk ke value chain berikutnya sampai ujungnya nanti ke battery. Udah ada kerjasama dengan Tesla? Kita saat ini kerjasama dengan untuk kan kita harus mendukung, ini kan impian dari Indonesia juga untuk bisa masuk ke mobil listrik ini. Nah, memang kita bekerja sama kemarin diminta sesama BUMN, sama BUMN tuh ada di situ MindID kan induknya kami ya, kerjasama dengan Pertamina dan juga PLN dalam rangka untuk wujudin seluruh rantai atau value chain yang ada. Dari end to end lagi dong kalau gitu ya. Mudah-mudahan insya Allah. Ya. Emang kali ini sekarang ini BUMN ini maunya end to end terus gitu. Karena end to end ini tidak, tadi kan kita ngomong di pangan nih, pangan juga end to end. Ternyata sekarang untuk baterai juga end to end juga ya. Sama ya. Sampai ujungnya adalah mobil listrik gitu ya. Ya, insya Allah. Kendaraan listrik gitu kan. Correct, benar. Oke, jadi cukup keren ya. Terus gimana lagi nih ceritanya? Nah inilah mungkin tantangan kita memang di EV battery ini karena memang kita ini satu produk baru ya, baru dan memang belum banyak pabrik atau apa yang sukses dengan mulus di dunia ini. Nah ini jadi tantangan juga buat kita, tapi juga kita ingin menjawab tantangan pasar karena market atau demand dari market ke depannya ini pasti di drive oleh EV battery ini. Jadi kita mau tangkap itu, kita tangkap peluangnya dan kita memang punya sumber dayanya sebagai kekuatan kita. Nah ini yang kita mau combine nih, kita mau combine. Oke Rif, terima kasih Rif. Nah, dan kawan-kawan tadi begitulah cerita mengenai Antam, produk-produknya bagaimana. Ternyata banyak sekali yang ada di sekitar kita adalah produk-produk bagian dari Antam kan gitu ya. Kemudian dari teman-teman dari RNI juga tadi cerita bagaimana mereka end to end bersama dengan klaster pangan mau membuat yang namanya food estate. Ini adalah jawaban mengenai kebutuhan pangannya Indonesia, apalagi tengah pandemi seperti ini, kebutuhan pangan semakin tinggi. Nah, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, nanti kita akan dengarkan lagi apa sih yang akan dipresentasikan oleh kawan-kawan dari Bio Farma dan dari Pindad. Oke, kita lanjut setelah yang satu ini. Yang muda yang bicara, yang muda yang berkarya untuk Indonesia. Hanya di Indonesia Muda Club. Sebuah semangat baru dalam menghadapi tantangan di masa depan. Kementerian BUMN dan seluruh BUMN di negeri ini terus bekerja keras untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sosial demi kepentingan masyarakat luas. Melalui inovasi model bisnis yang akan mendorong mesin pertumbuhan dan kepemimpinan teknologi agar siap menghadapi perubahan. Melalui peningkatan investasi dan terciptanya ekosistem investasi yang sehat, pengembangan talenta adalah kunci agar BUMN siap bersaing secara global. Semua ini hanya untuk negara dan bangsa, untuk Indonesia. Semangat baru ini kini hadir dengan wajah baru, dengan bentuk visual yang terinspirasi semangat inovasi dalam pemanfaatan teknologi. Dalam komposisi yang menggambarkan semangat kolaborasi, membentuk inisial institusi kebanggaan kami, bersanding dengan lambang negara Indonesia tercinta, Garuda Pancasila. Inilah wajah baru kami, Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, BUMN untuk Indonesia.
amanah. Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kompeten. Kami terus belajar dan mengembangkan kapasitas. Harmoni. Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Kami siap bertransformasi mewujudkan akhlak BUMN. Kami siap memberikan yang terbaik dengan akhlak BUMN. Saya akan pimpin, saya akan kawal. Mari wujudkan akhlak BUMN untuk Indonesia. Come on, come on. Yang muda yang bicara, yang muda yang berkarya untuk Indonesia. Hanya di Indonesia Muda Club. Ya, kawan-kawan profesional, kita ketemu lagi dan kali ini kita akan membahas mengenai Bio Farma. Bio Farma ini vaksin yang penghasil vaksin di dunia. Anda tahu nggak kalau mereka sudah ada sekitar 120 tahun yang lalu. 120 tahun lalu. Kita di mana ya? 120 tahun lalu mereka sudah hadir, mereka sudah buat vaksin. Vaksinnya ada 14 vaksin sampai hari ini. 14 vaksin dan mereka adalah termasuk yang terbesar. Kalau teman-teman tahu kenapa sih kita orang sekarang makin berkurang yang cacat ya kalau lahir tuh? Karena namanya vaksin polio. Nah, vaksin polio itulah produknya Bio Farma. Dan hampir 75%, namanya yang vaksin polio ini itu diproduk di dunia itu dikuasai marketnya oleh Bio Farma. Jadi Bio Farma ini cukup keren gitu ya, cukup keren tapi banyak yang nggak tahu nih. Banyak yang nggak tahu, jadi kita perlu tahu dan apalagi biar teman-teman tahu ya. Pak Erick Thohir karena kemarin berbicara mengenai bahwa telah kita akan mendapatkan vaksin sampai ratusan juta, 250 juta, hampir 300 juta vaksin, itu membuat harga saham di bursa saham hari ini naik tinggi gitu. Mencapai 5.000 sekian, 500 atau 500, saya lupa. Tapi itu semua karena omongan seperti itu gitu. Jadi begitu kuatnya pengaruh vaksin karena pandemi ini dan kita akan dengarkan nih. Bagaimana nih? Dari Erman, saya ingin tahu Erman, halo Erman. Iya Bang. Ya silakan Erman. Ya terima kasih Bang. Man, kau dulu di mana kuliah? Kuliah di mana dulu? Saya kuliah S1-nya di ITB Bang, S2, S3 juga di ITB Bang. Nah ini tampang-tampang ITB begitu tuh. Nah, lugu, nerd dan sebagainya. Cuma saya aja agak gaya dikit. Yang lain mah aduh kayak gini gayanya. Gaya Erman gini. Apalagi ketemunya vaksin mulu. Man, cerita Man mengenai Bio Farma. Ya Bang, terima kasih Bang. Jadi sedikit memberikan ilustrasi dulu Bang bagaimana vaksin itu dibuat. Jika kita lihat ada dua sebenarnya besaran untuk membuat vaksin. Yang pertama adalah membuat bahan aktifnya, kita sebut dengan balek Bang, bahan aktif ini. Bahan aktif ini sebenarnya kalau kita lihat tadi di RNI itu menanam benih padi kemudian memanen hasil padi. Kalau di Bio Farma Bang, yang kita tanam adalah virus atau bakteri. Jadi misalnya pada kasus COVID, maka kita menanam virus corona yang tadinya jumlahnya misalnya baru 1 sel, dipanen menjadi kurang lebih misalnya sekitar 1 juta sel. Jadi kita memperbanyak virus itu. Jika platform teknologi yang diambil adalah inaktivasi, maka virus tadi yang sudah 1 juta sel itu Bang, itu kita inaktifkan dengan menggunakan agent penginaktivasi. Nah, setelah kita bisa membuat bahan aktifnya, baru kemudian kita membuat produk akhirnya. Produk akhirnya vaksinnya tadi, Bang.
Jadi bahan aktif tadi yang sudah pekat, yang jumlahnya misalnya sekitar 1 juta, itu kita akan encerkan dengan larutan pengencer, kemudian ditambahkan stabilizer, ditambahkan adjuvan, hingga kemudian menjadi produk vaksin yang siap untuk dikemas dan didistribusikan untuk digunakan. Waktu bikin vaksin ini cukup lama, Bang, karena sebenarnya selain proses produksinya, ujinya untuk memastikan bahwa vaksin itu aman dan berkhasiat, itu secara umum sekitar 1 tahun, jadi 12 bulan untuk membuat 1 buah vaksin. Nah, bagaimana dengan pengembangannya sendiri? Pengembangannya sendiri juga cukup panjang, Bang. Kalau dilihat pengembangan pembuatan vaksin, itu secara umum hampir 15 tahun. Mulai dari pemilihan kandidat vaksin, uji preklinis, kemudian uji klinis, yaitu uji di manusia. Sampai kemudian vaksin ini mendapatkan persetujuan dari badan regulasi. Dalam hal ini untuk di Indonesia dari Badan POM. Baru kemudian bisa dijual. Nah, dengan panjangnya waktu proses pembuatan vaksin, baik itu pengembangan maupun proses produksinya, maka strategi yang diambil oleh Bio Farma supaya tetap mandiri dan bisa cepat menyediakan vaksin, maka strategi dalam pengembangan adalah penguasaan platform teknologi. Jadi hampir semua platform teknologi pembuatan vaksin ini telah dikuasai oleh Bio Farma. Mau itu whole cell virus inactivated, whole cell virus live attenuated, rekombinan, itu sudah dikuasai oleh Bio Farma. Karena kenapa? Karena kalau kita bisa menguasai itu, maka proses pengembangan pembuatan vaksin ini tidak bisa kita persempit dari sebelumnya 15 tahun menjadi lebih pendek. Yang kedua juga yang harus dikuasai pada tahap pengembangan adalah kemampuan upscaling. Kalau kita tahu sendiri, Bang, kalau penelitian mungkin dulu waktu kita kuliah atau waktu SMA, penelitian itu kan dilakukan pada skala kecil. 1 liter lah sampai mungkin 10 liter. Kalau kemudian kita harus naikkan pada skala produksi itu 1.000 liter sampai 2.000 liter, kalau kita tidak memiliki kemampuan upscaling akan sulit. Sehingga itu juga harus dikuasai oleh Bio Farma. Dan yang ketiga adalah penguasaan regulasi. Penguasaan regulasi menjadi faktor penting. Karena jangan sampai vaksin yang sudah kita buat dalam jangka waktu yang lama, 10 tahun sampai 15 tahun, ternyata tidak bisa digunakan, Bang. Karena misalnya tidak memenuhi aturan yang dipersyaratkan oleh Badan POM. Nah, itu yang harus kita kuasai dengan baik. Nah, bagaimana dengan penyediaan vaksin? Ya, Bang. Nah, kalau gitu yang corona sekarang sangat cepat dong ya, hanya berapa bulan udah seperti ini kondisinya. Betul, Bang. Nah, pada kondisi 15 tahun ini bisa sampai hanya berapa bulan gitu ya. Betul, Bang. Jadi pada kondisi emergensi, pada kondisi pandemik seperti ini, jadi ada beberapa aturan memang yang diperbolehkan di Badan Kesehatan Dunia WHO sendiri, itu ada namanya EUL, Emergency Use Listing. Jadi pada kondisi emergensi, memang pembuatan vaksin ini dipercepat. Jadi ada beberapa tahapan yang diperbolehkan untuk dilewati. Tetapi tentu tetap harus ada pembuktian. Makanya tetap harus ada uji klinis yang dipersyaratkan, Bang. Gitu. Nah tadi lucu juga ya, tadi dari 1 juta misalnya, dari vaksin itu baru diperbesar, diperbanyak di 1 juta. Itu apakah untuk melemahkan dia atau bagaimana ya? Nah, kalau pada konsep vaksin dengan platform seperti yang saat ini, yang whole virus yang inactivated, sebenarnya tujuannya adalah memperbanyak, Bang. Karena gini, karena kalau benih atau bibit itu kan mungkin kandungannya hanya 1 virus. Kalau 1 virus ini dibuat, kan langsung sekali pakai saja digunakan oleh pasien. Maka kita harus perbanyak. Nah, ini memperbanyak virus dari tadinya 1 misalnya 1 virus menjadi 1 juta virus. Sehingga nantinya bisa dipakai untuk 1 juta pengguna misalnya, Bang. Gitu, Bang. Nah, jadi kita memperbanyak virus. Jadi vaksin itu adalah virus itu sendiri sebenarnya? Betul. Jadi vaksin itu ada yang virus itu sendiri yang dilemahkan. Ada teknologi yang baru juga, Bang, yang dikembangkan oleh teman-teman kita juga, yaitu vaksin rekombinan. Jadi hanya mengambil bagian tertentu dari virus, kemudian diinsersikan pada misalnya pada ragi. Nanti ragi itu akan menghasilkan bagian komponen itu sendiri dari virus, itu bisa memberikan efek kekebalan terhadap manusia juga. Jadi bisa virus itu sendiri, bisa bagiannya dari virus. Jadi
Coba kita akan lihat coba videonya ya. Ada video dari Bio Farma, coba kita tayangkan dulu. Silakan kawan-kawan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN sekaligus Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Kepala Badan POM Penny Lukito, Kepala BNPB Doni Monardo, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau secara langsung kesiapan fasilitas dan kapasitas produksi vaksin COVID-19 di Bio Farma dan penyuntikan perdana relawan uji klinis vaksin COVID-19 yang dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Unpad dan diterima langsung oleh Direktur Utama Bio Farma Hanesti Bashir beserta jajaran Board of Executive Bio Farma. Dalam uji klinis 3 vaksin COVID-19 tersebut, Bio Farma bekerja sama dengan tim peneliti uji klinis fase 3 Fakultas Kedokteran Unpad Bandung selama 6 bulan ke depan. Bio Farma sudah mempersiapkan fasilitas produksi dengan kapasitas maksimal sebanyak 100 juta dosis dan pada akhir Desember 2020 akan ada tambahan kapasitas produksi sebanyak 150 juta dosis. Produksi untuk vaksin juga dilakukan sendiri oleh Bio Farma, artinya vaksin inilah nanti yang akan digunakan untuk vaksinasi di tanah air. Kita optimis bahwa dengan segera ditemukannya vaksin ini, kita bisa melakukan vaksinasi kepada seluruh rakyat. Ya, kawan-kawan, tadi sudah kita lihat bagaimana tayangan mengenai Bio Farma dan tadi presentasi dari Bio Farma, dan ini merupakan quick win ya kalau kita bisa capai dengan cepat ya. Awal Januari kita sudah ada vaksin dan ini satu harapan lah, ada hope ya. Selama kita ini kan kita nggak ada hope ya, apa nih hope-nya gitu ya. Berbagai macam dibuat obatnya juga belum juga ditemukan, dan sekarang ada vaksin yang dibuat, dan ini adalah hope bagi kita karena ini nggak hanya bagi Indonesia loh. Ini bagi dunia gitu loh. Karena semua dunia ini kan namanya epidemi ya, hampir semua dunia kena gitu. Dan dampaknya kemana-mana. Jadi kalau ini kita temukan vaksin ini akan sebuah harapan baru bagi kita gitu. Dan kita harus berterima kasih kepada teman-teman dari Bio Farma yang sudah akan memproduksi ini mulai tahun depan. Semoga itu bisa juga tercapai. Karena gini, banyak banget yang bakal disuntik ini dengan vaksin ini. Bayangkan ada 260 juta orang kan disuntik, emang kan nggak serentak disuntik semua kan nggak ada gitu. Itu butuh dengan namanya, artinya apa? Butuh sekitar 260 juta alat suntik juga. Nah, kabarnya vaksin ini akan 2 kali disuntikan kepada kita. Jadi pertama, kemudian 2 minggu kemudian disuntik lagi. Nah, ini akan membuat kebutuhan mencapai hampir 500 juta sampai 600 juta vaksin yang kita butuhkan di Indonesia. Itu akan disuntikkan kepada kita dan artinya banyak kebutuhan ini. Jadi kalau teman-teman ini ya, siap-siap aja kita tahun depan kita akan disuntik vaksin semua nih dengan vaksin corona. Dan kita bisa kembali berproduksi secara new normal. Artinya new normal dengan cara yang kita, kan banyak hal yang dapat positif juga dari kondisi corona ini. Nah, oke, kita akan lanjut ke teman kita dari Pindad, Mas Rizka. Mas Rizka, tapi sebelumnya kita akan lihat video dari Pindad.
Ya, ini video yang baru ditayangkan adalah hanya satu dari begitu banyak produknya Pindad. Saya udah ke sana, sudah coba juga nih kendaraannya ini, Maung ini keren. Berbatu-batu juga oke, ke lumpur-lumpur juga oke, 4x4, suspensinya mantap. Pokoknya keren lah. Jadi kalau mau punya pacar, mau jalan-jalan ke luar kota, ke gunung-gunung, minta beli mobilnya pakai Pindad. Jadi cewek-cewek sekarang kalau ada cowok datang pakai mobil-mobil yang mewah dari Eropa dan sebagainya, lupain aja. Carilah cowok yang memang dia bawa Maung. Karena ini adalah cowok yang jantan, benar-benar gaya, gagah, dan laki-laki beneran. Karena sekarang banyak cowok-cowok tapi ya cowok. Ya Anda tahu sendirilah. Baik, kita akan dengarkan ya ada Rizka. Rizka mana Rizka? Rizka ini muda banget, baru 34 ya Riz? Betul Bang. Ini dari 34 sudah ngutak-ngatik Pindad. Jadi coba silakan Riz, bisa cerita mengenai Pindad nih, gimana Pindad sekarang setelah bersama-sama Rizka nih? Baik Bang, terima kasih sebelumnya Bang. Pindad sekarang menuju arah transformasi yang baru Bang. Jadi mungkin dulu Pindad terlihat cukup bagaimana ya, military sekali. Memang kita masih selalu fokus di military. Namun kita sekarang akan merubah wajah kita, bertransform. Tentu masih military, namun kita akan mengembangkan banyak-banyak produk yang lebih varian. Pindad mempunyai ambisi untuk masuk perusahaan pertahanan global dunia 100 besar pada tahun 2024, Bang. Ini merupakan satu giant leap, satu langkah besar dan satu ambisi Pindad. Semoga langkah ini dapat terwujud, karena sangat bisa terwujud mengingat banyak sekali agenda dari pemerintah Indonesia, terutama di sektor pertahanan dan keamanan, dan juga di sektor ketahanan pangan juga, Bang, karena Pindad juga aktif dan involved di ketahanan pangan, sehingga dengan dua agenda besar pemerintah kita di bawah Pak Presiden Joko Widodo, yang berfokus pada pertahanan keamanan dan juga berfokus pada pertahanan pangan, Pindad akan selalu berada di bagian dalam pembangunan tersebut. Sehingga kita harus bersiap diri menjadi smart factory atau smart supplier, yang dulu kita lebih wait and see, sekarang kita lebih menjemput bola. Nah, dengan cara apa? Kita dengan cara terus berinovasi dan memberikan solusi-driven approach. Jadi solusi-solusi kami nanti sifatnya one bulk package, end-to-end solutions. Kita bukan hanya memberikan produk, namun kita memberikan services-nya juga, Bang. Jadi kita melakukan perawatan, kita juga melakukan maintenance, dan kita juga melakukan solusi-driven approach. Jadi ketika TNI membutuhkan satu sistem persenjataan, kita akan supply dengan complete package sistem persenjataan. Bukan hanya sepenggal-sepenggal yang mungkin kalau dulu kita lebih fokus seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Bang. Oke, nah ini saya dapat kabar kalau Pindad ini sebenarnya sudah ada sejak tahun berapa ya? 2 abad yang lalu? Ya, Pindad berdiri zaman VOC, Bang. Kala itu dibikin langsung oleh Dendels. Mungkin Abang tahu ya. Dendels siapa? Gubernur Jenderal Belanda. Wah, kamu kira saya udah tua banget ya? Sampai saya, emang saya seumuran. Dendels. Aduh. Enggak. Santai, Riz. Lanjut. Ya, kita Pindad ini kalau tidak salah Bang, correct me if I'm wrong, itu perusahaan kedua tertua di Indonesia setelah PT POS, Bang. Ya. Jadi kalau nggak salah kita selangnya hanya sekitar setahunan atau 2 tahun. Kemudian Pindad adalah perusahaan kedua. Kita didirikan sekitar 1808. Awalnya merupakan bengkel persenjataan dari VOC kala itu. Kemudian di awal 1900-an Pindad menyuplai senjata terhadap kolonial Belanda, munisi juga, persenjataan munisi dan bahan-bahan peledak lainnya. Ketika tahun 1920 akhirnya Pindad pindah ke Bandung, Bang. Awalnya di Surabaya dulu. Awalnya di Surabaya ketika Dendels membangun Pindad di Surabaya. 1920 Pindad pindah ke Bandung. Yang dimana Abang kemarin main, itu bangunan tahun 1920, Bang. Wow. Jadi itu bangunan cukup tua. Dan itu masih otentik, dijaga otentiknya dan heritage-nya. Itu tahun 1920-an kita pindah ke Bandung. Setelah Indonesia merdeka, Pindad tentu menjadi milik pemerintah Indonesia. Dan tahun 60 berubah menjadi namanya Perindustrian Angkatan Darat, Bang, untuk membantu TNI Angkatan Darat dalam mensuplai persenjataan TNI Angkatan Darat. Nah, ketika tahun 80-an, khususnya di tahun 83-an, kala itu Pindad bertransformasi menjadi BUMN, dipimpin langsung oleh almarhum Bapak Habibie. Ya. Di situ Pindad masuk di dalam kamar atau di dalam gerbong, kalau sekarang sebutnya klaster, dulu sebutnya BPIS, Badan Perindustrian Strategis.
yang dipimpin langsung oleh Bapak Habibie. Di situ terdiri dari Pindad, Dirgantara, PAL, Krakatau Steel, dan lain-lainnya. Dan nama Pindad sudah bukan menjadi Perindustrian Angkatan Darat lagi, namun menjadi PT sekarang, PT Pindad. Nah, hingga hari ini Pindad tetap eksis dan tetap berada dalam lokomotif pertahanan keamanan Indonesia, dan juga sekarang kita berada dalam lokomotif ketahanan pangan Indonesia. Oke, jadi supaya teman-teman tahu ya, jadi dulu itu Belanda itu untuk VOC itu persenjataannya, itu perang-perang itu diproduksi di Pindad, di Surabaya. Ya, Betul, Bang. Jadi kemudian kolonial Belanda kan setelah VOC kan dia perusahaan. Kemudian kolonial Belanda. Jadi ketika Belanda itu perang di Eropa atau perang di Afrika dan sebagainya, senjata dari Pindad kalau gitu ya. Betul, Bang. Itu yang tahun 1920-an itu. Ketika buka pabrik di Bandung itu menyuplai senjata untuk Belanda sebagai kolonial, untuk penjajah dan segala macam, itu dari Bandung itu, Bang. Dari yang di Pindad sekarang ya, Bang, kemarin mampir. Jadi bayangin nih sebuah perusahaan kita punya ya. Ini dulu Belanda di produknya senjata dari Pindad. Jadi perang-perang itu semua dari Pindad. Betul. Makanya harusnya ini ya perusahaan yang sangat terkenal sebagai perusahaan militer sebenarnya di dunia, harusnya ya. Betul, Bang. Makanya tadi saya sampaikan sangat mungkin Pindad menjadi 100 besar dunia di tahun 2024 karena dengan produk-produk kita yang sangat inovatif, solusi driven approach, dan juga ambisi dan juga agenda-agenda besar dari pemerintah Bapak Joko Widodo yang didukung oleh pemerintahan Bapak Prabowo di sini di Kementerian Pertahanan. Pindad. Waduh, mati nih dia. Nggak apa-apa. Ini ya, jadi gini. Saya juga beritahu ya bahwa Pindad ini adalah perusahaan ya yang dia buat peluru juga ada, kemudian dia buat senjata laras pendek juga ada, laras panjang juga ada, dia juga buat yang namanya senjata berat ya, jadi peluru yang untuk meriam gitu juga dia buat gitu ya. Dia buat tank juga, tank dia ini terkenal banget, terkenal dia. Karena apa? Tank dia ini sama dengan kalibernya Leopard. Jadi kalau Leopard buatan Inggris dan sangat terkenal di dunia, kualitasnya sama dengan Pindad. Nah ini kemampuan Pindad untuk buat nih sangat hebat. Mungkin teman-teman BUMN yang muda-muda perlu nih. Kalau ada dulu waktu kita mahasiswa, itu kan ada karya wisata gitu ya. Jalan-jalan ke industri. Ini Pindad ini bisa dikunjungi oleh kawan-kawan untuk melihat bagaimana hebatnya alat persenjataan kita yang dimiliki oleh Indonesia. Sehingga sangat wajar kalau pemerintah Indonesia saat ini Pak Jokowi itu minta banget. Kita ngapain beli ke luar negeri? Beli dalam negeri aja. Supaya apa? Supaya BUMN. Nah, tadi sayang banget diceritakan bahwa sekarang ini pendapatan Pindad naiknya berkali lipat. Kabarnya hampir 3 kali lipat daripada yang sebelumnya. Karena banyak sekali proyek mereka kerjakan untuk pemerintah Indonesia. Karena kepercayaan terhadap produknya Pindad makin besar gitu. Dan ke depan sih makin oke. Dan saya mau beritahu juga, ini adalah industri-industri strategis di Indonesia. Setiap ada perubahan pemerintahan dulu ya, waktu zaman Belanda itu, ketika kita masuk kemerdekaan, itu dikuasai oleh Indonesia. Kemudian Jepang. Kemudian awalnya Jepang. Ganti pemerintahan, masuk ke Indonesia, ganti lagi nih bosnya. Demikian juga setelah itu ada Belanda masuk lagi, diganti lagi Belanda. Begitu seterusnya, karena dianggap sebagai industri strategisnya. Ini nggak hanya oleh Pindad, di Bio Farma juga begitu. Kalau kawan-kawan ke Bio Farma, itu Anda akan lihat bahwa ternyata setiap ada pergantian pemerintahan Indonesia dulu, dari Jepang dan sebagainya, maka berganti-ganti juga itu. Jepang, kemudian kita merdeka orang Indonesia, kemudian masuk agresi Belanda, langsung dikuasai oleh Belanda lagi. Jadi setiap baru perubahan-perubahan terjadi terus. Kenapa? Karena Bio Farma pun sangat strategis. Anda percaya nggak kalau Bio Farma ini sangat berbahaya juga. Kalau digabungkan dengan persenjataan, bisa jadi senjata biologis. Ini bahaya banget. Jadi betul-betul ini adalah sebuah sebuah alat senjata biologi yang mengerikan, bisa dimanfaatkan oleh Indonesia kalau dia disatukan. Tapi ya ini kan kita lihatnya lebih kepada penyakit dan sebagainya. Tapi artinya begitu pentingnya industri ini sehingga menjadi rebutan bagi banyak pihak gitu. Nah, kita akan dengarkan lagi yang nantinya bagaimana sih mereka bercerita mengenai industri mereka, kenapa mereka ada di sana. Tapi kita akan lanjut setelah yang satu ini. Yang muda yang
bicara, yang muda yang berkarya untuk Indonesia. Hanya di Indonesia Muda Club. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Come on, come on. Amanah. Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kompeten. Kami terus belajar dan mengembangkan kapasitas. Harmoni. Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Kami siap bertransformasi mewujudkan akhlak BUMN. Kami siap memberikan yang terbaik dengan akhlak BUMN. Saya akan pimpin, saya akan kawal. Mari wujudkan akhlak BUMN untuk Indonesia. Come on, come on. 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 Yang muda yang bicara, yang muda yang berkarya untuk Indonesia. Hanya di Indonesia Muda Club. Ya. Baik, kawan-kawan. Terima kasih ya kepada teman-teman di Amarta Karya yang hari ini ada nobar rame-rame ya. Nonton bareng Indonesia Muda Club. Kemudian juga di Pindad. Nah, ini mungkin karena dia direktur maka anak buahnya disuruh semua. Wajib. Enggak, bercanda. Tapi terima kasih kepada kawan-kawan Pindad yang
juga sudah hadir untuk bergabung ya. Nah, saya ingin tahu nih, kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Saya ingin tahu dengan Sarif dulu nih, Sarif. Rif, bisa cerita nih, kenapa Sarif sampai masuk ke Antam, terus apakah memang karena anak tambang dulu, maksudnya Antam, aneka tambang, ya udah anak tambang, masuk tambang deh gitu, atau gimana? Ya, oke, berarti ini personal ya? Ya personal dong, kita mau ngilik-ngilik nih. Oke deh. Jadi berapa istri, berapa selingkuhan, oh bukan? Siap. Jadi memang bener ini Bang Arya, memang ya pertama karena memang kuliahnya di teknik pertambangan ya, jadi ya kita mau cari yang memang bisa mengimplementasikan apa yang udah kita pelajari, dan alhamdulillah Antam nih mau terima saya nih istilahnya untuk bisa bergabung, dan tapi alhamdulillah sekali saya termasuk bersyukur dan bangga bisa masuk ke Antam ya. Pertama karena Antam nih BUMN. Bicara BUMN ya kita kerja bukan hanya setiap kontribusi yang kita lakukan kan bukan cuma buat perusahaan, tapi lebih jauh mau langsung nggak langsung kan pasti ke negara. Nah itu mungkin yang satu hal yang bikin saya tuh ya sampai sekarang ya, karena saya dari lulus kuliah sampai sekarang masih di Antam, masih di BUMN. Nah jadi kalau bicara produk keren asli BUMN ya saya produk aslinya, tapi kalau kerennya nggak tahu ya. Aslinya asli nih dari selesai kuliah langsung di Antam. Nah yang kedua juga uniknya Antam tadi karena dia punya beberapa komoditas dan itu membuat saya pengen ada pembelajaran gitu ya. Jadi pembelajaran buat saya karena pertama saya masuk di komoditas nikel, produksi nikel, kemudian saya pindah ke produksi alumina yang bauksit. Nah, sampai ke sini. Nah, itu juga rasanya ada tantangannya kan. Antam itu kan tambang kan nyangkul doang itu. Iya. Cuma kan beda. Satu nyangkulnya cangkul pakai kecil gitu. Ini cangkulnya pakai besar, korek gitu. Emang ada yang menarik gitu? Oh iya. Nyangkul doang kok. Uniknya Antam tuh bukan cuma nambang, Mas. Gitu. Jadi uniknya Antam ya kita tadi integrasi ya dari eksplorasi, penambangan sampai pengolahan. Kebetulan saya di pertambangannya juga di bagian pengolahannya. Jadi gimana kita bisa mengolah hasil tambang tadi untuk menjadi produk yang punya value added lebih gitu. Dan itu punya keunikan tersendiri lah karena kan kalau ore atau biji nikel atau biji bauksit ini kan kita nggak bisa atur sebenarnya, maksudnya memang dari sananya udah sumber daya alam. Jadi ini keunikannya gimana bisa ngubah ini menjadi produk yang bisa diterima di pasar. Itu sih uniknya. Aku menarik tadi, lu tadi ngomong bahwa kenapa? Karena gue di BUMN ini menarik Bang, karena kami tidak hanya sekedar menguntungkan untuk perusahaan tapi menguntungkan untuk Indonesia. Emang lu cinta Indonesia gitu sampai gitu-gitu amat gitu? Insya Allah ya. Kan ini nilainya beda banget nih. Yang kerja di BUMN itu adalah beda loh di BUMN ini kerjanya. Karena apa? Kami kerja betul cari uang. Kami betul untuk produksi. Kaya betul untuk membuat kaya perusahaan. Tapi ini untuk Indonesia gitu. Jadi merah putihnya kuat banget. Emang yang ngajarin siapa merah putih? Ya mungkin dari pribadi dan juga kita juga yang pertama kita ngerasa dari kampus lu kali. Enggak ya, semua sih sebenarnya karena kan ini kan gimana ya? Artinya kalau kita berasa di BUMN itu rasanya berasa jadi pejuang, Bang. Oh, jadi pejuang. Jadi walaupun kita nggak bawa senjata kayak di Pindad gitu kan nembakin musuh enggak, tapi kita pejuang buat negara ini ya. Inilah mungkin jalannya kita kan, bagaimana kita bisa memberi manfaat. Sebenarnya itu sih poin kenapa kita hidup nih kan, kita mau memberi manfaat. Jadi nanti menarik nggak untuk ke depan tambang yang lu lihat nih, Antam ini bagaimana ke depannya? Yang lu lihat menariknya gitu? Antam ya, Antam ke depan nih insya Allah ini kan kalau kita lihat sumber daya nih nikel kita yang banyak ya, dan juga permintaan pasar yang juga tinggi, terutama tadi di baterai ya. Dan Antam ini mau ke arah sana istilahnya, mau jawab tantangan dari pasar itu. Saya yakin ini kedepannya nih kalau kita memang jalan semua proyek kita terutama di bagian nikel ini akan masa depan insya Allah cerah. Itu sih mungkin. Oke, makasih Rip. Saya mau ke ini nih ke kawan kita Rizka, ada Rizka dari Pindad. Riz, lu kok bisa jadi direktur, Riz? Gimana caranya, Riz? Apa yang lu lakuin sampai masih muda dulu, gimana sih? Lu sampai ke BCG, aku dengar sampai BCG dan sebagainya. Kok bisa gitu loh? Bisa cerita nggak tentang pribadi lo? Iya, sebelum di Pindad saya di Boston Consulting, Bang. Iya. Nah, kebetulan dulu itu Boston Consulting tim yang membantu Kementerian BUMN menyusun strategi klaster industri pertahanan Indonesia, Bang. Iya. Dan dalam perjalanan itulah terjadi diskusi dan komunikasi dengan para stakeholder, dan mungkin
para stakeholder melihat ini is a good potential opportunity yang bisa kita unleash di industri pertahanan kita, dan juga selaras dengan tadi saya sampaikan agenda besar dari pemerintah Pak Jokowi untuk menguatkan ketahanan pertahanan keamanan kita dan ketahanan pangan. Kurang lebih singkatnya seperti itu, Bang. Namun ya actually saya punya passion di history, Bang. I have a big passion di history and military, so Pindad is kind of my swimming pool, Bang. Gitu ya. Oke, nah tapi waktu di BCG lo memang ini sangat concern dengan pertahanan. Industri pertahanan atau gimana? BCG Indonesia salah satu BCG yang mempunyai case study mengenai pertahanan, dan saya juga heavily sangat involved di tim itu. Gitu. Karena BCG di dunia juga sangat membantu beberapa strategi industri pertahanan baik di US maupun di Europe. BCG itu sangat involved, dan ketika di Indonesia ya alhamdulillah saya mendapatkan opportunity itu, dan akhirnya ya life took me here, Bang. Oke, terima kasih. Nah, ke Erman, lu kok bisa ngurusin vaksin gitu? Vaksin tuh gimana sih? Sampai lu tertarik, lu kan dari biologi dulu gitu. Kalau farmasi oke deh gitu. Gimana? Iya, Bang. Jadi Bang, dulu sebenarnya waktu SMA kita nggak ada niat ya Bang ya, menjadi peneliti vaksin. Waktu SMA kan pengennya sekolah di sekolah negeri gitu ya, cepat kerja gitu ya Bang. Tapi ketika kemudian nyemplung nih di dunia biologi, ternyata saya membaca sesuatu yang sangat menarik Bang. Ada pernyataan yang menyebutkan bahwa ada 2 intervensi utama yang mengakibatkan perubahan besar terhadap kesehatan dunia. Yaitu yang pertama adalah air bersih, dan yang kedua adalah vaksin. Nah, berdasarkan hal itu ternyata jadi tertarik Bang. Wah, ternyata vaksin itu merupakan sesuatu yang sangat berdampak luas, bisa mensejahterakan masyarakat, baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat global, karena bisa mencegah dari penyakit. Itu Bang sebenarnya asal mulanya, sehingga tertarik meneliti vaksin. Sekarang posisi sekarang di Bio Farma apa tadi? Senior manager di R&D Bang. Oh, R&D. Jadi lu dari awal masuk R&D terus? Enggak sih Bang. Jadi waktu pertama lulus, saya sebenarnya tidak masuk Bio Farma Bang. Saya di swasta. Kebetulan juga sama di R&D di pengembangan vaksin, tetapi animal. Oh, animal. Kemudian di tahun berikutnya masuk ke Bio Farma. Saya tiap 3 tahun berpindah Bang di Bio Farma, alhamdulillah. Jadi dari mulai produksi vaksin bakteri, pertusis, difteri, hingga kemudian ke R&D kembali. Oke. Jadi alhamdulillah banyak pengalamannya Bang. Pengalaman di R&D gitu ya. Nah ini kira-kira lu mencapai sang senior manager ini dalam berapa tahun? Saya pada waktu menjadi senior manager itu pada usia 33 tahun Bang. Sampai sekarang senior manager terus? Iya. Wah, nanti saya ngomongin sama dirutnya deh, supaya cepat-cepat naik. Peneliti aja itu sih, lu sibuk sama vaksin mulu sih. Gak pernah ngobrol sama orangnya kali. Lu gak pernah ngobrol sama bos-bosnya, ngobrol sama vaksin mulu. Akibatnya begini lu jadi sibuk dengan vaksinnya. Siap, Pak. Ini ya, ini banyak tipikal peneliti ya begini. Mereka adalah orang-orang yang memang sibuk dengan penelitian, nggak pusing dengan karirnya. Yang penting apa? Yang penting gue lihat vaksin, gue langsung tertarik gitu. Langsung dia semangat total. Jadi setiap ada vaksin baru, jangan-jangan lu ini nih, apa namanya, langsung tertantang banget gitu. Betul Bang, tertantang. Kalau menghasilkan sesuatu yang bermanfaat tuh sangat menarik Bang, karena gitu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Oke, ini adalah petarung-petarung di ini ya, petarung-petarung peneliti ya, begini gayanya gitu. Nah sekarang Indri nih, saya tanya Indri. Indri masih 28 tahun, masih muda sekali loh nih Indri ini. 28 tahun dan sudah di RNI. Nah RNI sekarang, kamu udah berapa lama di RNI? Kebetulan baru 3 tahun. Oh baru 3 tahun. Ya. Baru 3 tahun sudah pegang proyek ini ya? Sebenarnya kalau pegang langsung enggak, karena saya sebelumnya di bagian di bagian keuangan. Kemudian mulai tahun ini saya kebetulan mendampingi salah satu direksi RNI yang kebetulan koordinator dalam food estate ini. Jadi saya pasti dibawa kemana-mana. Dari situ saya dimasukkan ke tim sekalian. Iya. Jadi akunting ngurusin sawah gitu ya. Terus kamu dapat apa? Gimana kamu accounting itunya gimana tuh? Padi-padinya gitu.
Dulu dari UGM? Betul. Langsung ke RNI? Betul. Jadi kenapa sampai milih RNI? Mungkin salah satunya ya seperti yang dijelaskan Pak Syarif tadi ya, karena salah satunya BUMN. Saya yakin ketika saya bisa masuk di BUMN ya mungkin saya bisa bermanfaat bagi banyak orang, tidak juga juga untuk negara sendiri. Oke, jadi tertarik dari ini kayaknya ini ya orang-orang BUMN ini semuanya berpikirnya bagaimana untuk bangsa Indonesia gitu ya. Akhlak. Merah putih banget gitu. Masih muda-muda aja udah merah putih banget nih, gimana seniornya nanti. Nah, kemudian tantangan apa yang kamu lihat bahwa saya di RNI nanti bakal begini deh saya gitu. Itu gimana tuh? Tantangannya sendiri karena sebenarnya RNI itu kan fokusnya di industri agroindustri gula. Betul. Sedangkan gula itu kalau kita lihat semakin kesini kan semakin sunset ya. Jadi mungkin banyak orang-orang yang mungkin mulai sekarang itu berpikir kayak mengurangi konsumsi gula gitu loh. Padahal sebenarnya gula juga banyak manfaatnya. Ada dari situ inovasi-inovasi itu terus kami lakukan di dalam RNI sendiri. Jadi bagaimana supaya kita memperkenalkan gula itu juga sebenarnya ada sehatnya loh. Bagaimana sampai gula bisa masuk ke masyarakat juga sehingga konsumsinya juga mencukupi untuk masyarakat. Oke. Jadi udah kebayang ya. Apakah mau jadi direktur keuangan atau bagaimana di RNI? Enggak. Setelah tahu food estate ini gimana? Doanya. Masih pengen tertarik di finance atau gimana? Ya sebenarnya saya siap ditempatkan di mana. Kamu gaya pejabat banget, gaya politikus sih susah memang di BUMN nih. Saya siap ditempatkan di mana saja gitu. Harusnya kan ditargetin tuh mau jadi apa, harus ditargetin, difokusin gitu kan. Kan begitu. Nah kawan-kawan kita juga hari ini kita punya pengumuman mengenai IMC Idol yang sudah diselenggarakan selama hampir 2-3 minggu. Ini adalah banyak sekali bahan-bahan yang masuk ke kami. Ini adalah menunjukkan semangat dari ada 90 lebih dari produk-produk dari teman-teman BUMN yang bernyanyi gaya-gaya idol lah ya. Nanti mudah-mudahan kalau nanti ini memang paling bagus kita akan usulkan supaya ikut Indonesian Idol aja kali. Mudah-mudahan sih ya. Kita coba lihat produk-produknya. Pemenang ketiga ini dari mana ya? Ada yang tahu? Nah ini juara. Yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanah
Oke, jadi tadi adalah para pemenang. Juara ketiganya adalah namanya Billy. Kedua Podung dari Pegadaian. Kemudian yang ketiga adalah yang pertama Hendra dari BNI. Ya, tetap juga orang Sumatera Utara yang menang. Jauh-jauh nyanyi ya, mereka-mereka juga yang nyanyi. Apakah suaranya terlalu bagus, saya nggak ngerti juga. Tapi kalau saya memang orang Medan yang suaranya paling jelek. Saya juga bingung kenapa saya nggak bisa nyanyi ya. Makanya saya nggak pernah merayu wanita pakai nyanyian. Karena suara saya pasti jelek. Jadi bagus saya merayu dengan gombal yang lain. Mungkin yang tadi pakai apa? Gift series. Pakai antam. Jadi kalau Anda suaranya nggak bagus, nggak bisa merayu, rayulah dengan gift seriesnya mirip antam. Lebih hebat dan lebih mantap daripada suara yang baik tadi. Itu adalah gombalan paling mantap yang paling laku. Jangan lupa beli ke Antam ya. Nanti ada nanti ini butik-butik Antam silakan beli. Kok aku jadi promosi Antam mulu ya? Ini apa karena ada sponsornya Antam? Enggak ada ya? Udah nggak ada. Udah nggak ada pakai sponsor Antam. Kok gua jadi promosi Antam terus? Ya udah nanti lu bayar, nggak tahu tuh. Nanti suruh Antam bayar deh promosi untuk IMC. Baik kawan-kawan, kita akan kembali lagi yang setelah yang satu ini. Bicara yang muda yang berkarya untuk Indonesia, hanya di Indonesia Muda Club. Come on, come on. Sebuah semangat baru dalam menghadapi tantangan di masa depan. Kementerian BUMN dan seluruh BUMN di negeri ini terus bekerja keras untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sosial demi kepentingan masyarakat luas. Melalui inovasi model bisnis yang akan mendorong mesin pertumbuhan dan kepemimpinan teknologi agar siap menghadapi perubahan. Melalui peningkatan investasi dan terciptanya ekosistem investasi yang sehat. Pengembangan talenta adalah kunci agar BUMN siap bersaing secara global. Semua ini hanya untuk negara dan bangsa, untuk Indonesia. Semangat baru ini kini hadir dengan wajah baru, dengan bentuk visual yang terinspirasi semangat inovasi dalam pemanfaatan teknologi. Dalam komposisi yang menggambarkan semangat kolaborasi, membentuk inisial institusi kebanggaan kami, bersanding dengan lambang negara Indonesia tercinta, Garuda Pancasila. Inilah wajah baru kami, Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, BUMN untuk amanah. Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kompeten. Kami terus belajar dan mengembangkan kapasitas. Harmoni. Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Kami siap bertransformasi mewujudkan akhlak BUMN. Kami siap memberikan yang terbaik dengan akhlak BUMN. Saya akan pimpin, saya akan kawal. Mari wujudkan akhlak BUMN untuk Indonesia.
Yang muda yang bicara, yang muda yang berkarya untuk Indonesia. Hanya di Indonesia Muda Club. Ya, kawan-kawan, kita kembali lagi dan kita akan dengarkan pertanyaan dari kawan-kawan kita profesional muda. Yang pertama mungkin ini ada dari mana? Nesya dari PTPN 10. PTPN 10 ada di mana nih ya? Di Surabaya. Oh itu ya benar tuh, Surabaya. Ya silakan Nesya, kamu boleh bertanya. Ayo Nesya. Ya, selamat sore, salam kenal semuanya. Saya dari Perkebunan Nusantara 10 ada di Surabaya. Ada yang ingin saya tanyakan sih sebenarnya terkait dengan inovasi gitu ya. Kan sekarang banyak nih BUMN, mungkin ada 4 narasumber di sini yang mengeluarkan inovasinya. Pertanyaan saya adalah inovasi di BUMN tempat rekan-rekan semua ini apakah emang ada tim inovatornya ataukah emang murni dari karyawan seperti itu atau bagaimana? Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana sih inovasi ini itu bisa di ACC oleh manajemen gitu loh. Ada step by stepnya nggak? Karena kan kita yakin juga bahwa anak muda di BUMN juga pasti banyak nih inovasinya. Nah, mungkin ada upaya untuk bisa berkontribusi untuk perusahaan masing-masing. Seperti itu, Bang Arya. Oke, makasih Nesya. Nah ini pertanyaan klasik dari teman-teman milenial yang selalu takut-takut bahwa mereka punya inovasi tapi manajemennya nggak mau terima. Ini gimana nih kira-kira? Di teman-teman gimana? Mungkin dari kamu, Indri? BUMN kan memang selalu sebaiknya menggalakkan inovasi kan, seperti yang kemarin diadakan Kementerian BUMN yang Millennial Innovation Summit ya. Ya saya mau pamer dikit ya Pak, juara satunya adalah dari RNI. Tepuk tangan di rumah masing-masing. Kami mengusung tema pemanfaatan limbah tebu untuk biopackaging. Kalau misalnya tadi pertanyaannya apakah ada tim khusus, ya memang kami menggunakan tim khusus, tim inovator gitu ya dari riset dan development juga. Kemudian bagaimana caranya supaya atasan kita ngeh kalau kita tuh mau bikin kayak gini gitu kan. Ya sebenarnya biasanya sih tahap-tahapannya ya mungkin diobrolin lah ke atasannya, terus kemudian ini membawa dampak apa sih untuk kita sendiri secara perusahaan dan dampak secara luas itu seperti apa. Seperti itu sih standar saja. Nah kalau di Antam gimana nih inovasi? Apakah kelompoknya ada R&D dan gimana untuk menyampaikannya ke manajemen supaya diterima manajemen gitu? Baik, terima kasih Bang Ira. Memang di kami juga ada tim atau suatu divisi teknologi development. Di sini divisi yang akan melakukan research and development, melihat apa sih teknologi terbaru dan apa sih yang bisa dihasilkan dari teknologi itu untuk menangkap apa yang market mau. Nah ini ada. Tapi juga kami perusahaan yang memang terbuka bagi terhadap semua ide ya. Dari karyawan juga kita akan tarik ide mengenai stepnya. Ada wadah mungkin mirip juga dengan RNI. Kita ada wadah semacam gugus kendali mutu. Kemudian juga ada event-event yang kita selenggarakan dalam rangka untuk menarik atau menangkap nih sebenarnya inovasi apa saja sih yang ada di setiap unit bisnis. Kami punya banyak unit bisnis, punya banyak unit-unit yang semuanya berlomba. Jadi kita ada sebuah lomba gitu dan masing-masing menampilkan ide-ide mereka dan itu kita adakan perlombaan dan yang juara kita apresiasi dan kita laksanakan. Itu juga jadi satu hal yang kita tangkap dilakukan ya. Oke, nah kalau ini gimana di Bio Farma gimana Bio Farma? Apakah R&D saja yang bikin inovasi atau gimana? Enggak Bang, jadi sama di Bio Farma juga semua unit itu sebenarnya dibuka kesempatan untuk melakukan inovasi Bang. Jadi setiap tahunnya itu ada perlombaan inovasi yang dilaksanakan oleh Bio Farma. Jadi semua unit sebesar apapun inovasi yang dilakukan selama itu berdampak untuk kebaikan perusahaan itu diakomodasi Bang. Jadi memang jadi setiap tahun itu ada nanti beberapa calon inovator, beberapa banyak sekali itu dari berbagai macam unit. Ada yang hanya efisiensi, misalnya hanya ada menemukan proses baru dan lain sebagainya. Semua diakomodasi, difasilitasi oleh perusahaan
untuk kemudian diberikan juga reward yang cukup baik dari perusahaan. Oke. Gitu, Bang. Oke, di Pindad gimana, Riz? Ya Bang, kalau Pindad mungkin agak sedikit berbeda Bang, karena Pindad ini adalah industri strategis, bukan komoditis seperti teman-teman Antam atau teman-teman RNI. Kita sangat protektif industri yang diprotek oleh negara. Namun bukan berarti tidak ada inovasi, justru inovasi dari Pindad itu adalah business as usual Bang. Jadi itu keseharian kita selalu melakukan inovasi untuk dapat berkembang bersama Kementerian Pertahanan dan TNI kita. Nah ini sejalan dengan Renstra dan juga sejalan dengan doktrin TNI Bang. Kita harus bisa sejalan dengan Renstra dan sejalan dengan doktrin TNI kita dalam melakukan produk-produk inovasi kita. Nah kalau di Pindad kita ada satu divisi khusus Bang, namanya divisi inovasi. Memang mereka tugas dan fungsinya melakukan inovasi-inovasi. Teman-teman divisi inovasi itu bekerja sama dengan direktorat kami Bang, Direktorat Strategi Bisnis. Di tempat kami ini ada namanya divisi pengembangan bisnis. Nah apabila teman pengembangan bisnis ini mengkaji Bang, ini teman pengembangan bisnis mengkaji, melihat tren, melihat Renstra TNI, melihat global seperti gimana, kita ada usulan produk atau usulan solusi, kita diskusikan dengan teman-teman inovasi bersama kita memasak program-program ini dan produk-produk ini. Apabila ini sudah approve atau sudah accepted by pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan dan TNI, produk ini siap di-launching. Kurang lebih segitu Bang. Oke, makasih. Jadi gitu ya Nesya ya. Ini ada beberapa memang beda ya. Di RNI dia berfokus di R&D-nya, di teman-teman Pindad juga mirip gitu ya. Sementara yang lain yang ada di Antam dengan yang di Bio Farma itu membuat yang namanya kompetisi. Ada juara-juara yang nantinya kalau memang yang juara itu bisa diterapkan. Jadi ini adalah ruang-ruang yang diberikan. Jadi memang yang kompetisi ini sih udah biasa ya di beberapa perusahaan supaya dia meraup inovasi, supaya dia jalurnya bisa fast track ya. Maka dibuat kompetisi. Itu juga adalah cara untuk supaya inovasi kawan-kawan bisa diserap oleh kawan-kawan manajemen gitu ya. Oke, sekarang kita berikutnya ada dari Telkomsel. Ray Sekar. Silakan Ray Sekar. Halo Bang. Ya. Jadi ada 2 pertanyaan boleh ya? Boleh dong. Satu untuk semua general lebih nanya ke ini sih, pain points-nya dari selama menjalankan program ini, maksudnya sekarang yang spesifik di program ini, apa aja sih pain points-nya, terus dari situ lesson learn apa yang bisa diambil untuk teman-teman yang lain supaya bisa berkaca nih kalau melakukan sesuatu atau membuat inovasi itu harus siap untuk apa-apa aja. Yang kedua, untuk RNI, pengen tahu, di tahun 96 itu kalau nggak salah ada Mega Rice Project ya di Kalimantan, dan ternyata itu kurang berhasil gitu. Kita ada kegagalan di situ karena faktor alam dan sebenarnya apa sih untuk kondisi sekarang seperti apa? Bagaimana solusi ataupun cara menghindari agar tidak terjadi kegagalan itu? Tadi kan memang disampaikan ada menggunakan aplikasi ya untuk cek cuaca dan segala macamnya. Nah, pengen tahu sih sebenarnya untuk menghindari resiko-resiko tersebut itu seperti apa usahanya gitu. Terima kasih. Makasih ya dari Telkomsel tadi. Nah, gimana nih RNI gimana? Yang kasus yang di mega proyek itu bagaimana? Tahu nggak? Karena itu jadi seperti ini. Yang saya ingat banget dari tim ahli kami adalah beliau sering sekali mengatakan bahwa ada 4 faktor penting yang bisa mempengaruhi kesuksesan lahan untuk budidaya. Yang pertama itu adalah kesesuaian lahan dan agroclimate, kemudian infrastrukturnya, kemudian budidayanya, dan yang terakhir adalah kondisi sosial ekonominya. Dari keempat faktor ini memang harus semuanya dijalankan. Nggak boleh salah satunya nggak ada. Salah satunya nggak ada aja nanti langsung nggak baik kondisinya gitu kan. Kemudian yang kedua adalah yang tadi juga saya tekankan bahwa food estate ini tidak mungkin hanya RNI saja yang mengerjakan. Harus ada sinergi dengan sesama BUMN, kemudian dengan kementerian-kementerian terkait gitu. Kemudian untuk penggunaan teknologinya, mungkin yang membedakan dari tahun 96 dengan tahun 2020 mungkin dari segi penggunaan teknologinya kan. Misalnya kita menanamkan atau taruh sensor di situ, dekat situ. Kemudian data dari sensor itu akan masuk ke handphone kita untuk menentukan kapan seharusnya kita tanam, kapan prediksi kita bisa panen, kapan
seharusnya kita tuh naruh varietas benih di situ, seperti itu sih. Jadi yang membedakan mungkin dari sisi teknologi dan kolaborasinya mungkin yang sekarang harus diperkuat lagi. Oke, terima kasih. Yang pertanyaan pertama tadi gimana? Sorry kurang jelas, maaf tadi yang pertama. Kamu tahu, Rip? Oh iya. Baik, untuk yang tadi ya pain points-nya tadi. Memang kalau di kami kan memang kita kalau mengembangkan produk terutama kayak nikel dengan bauksit itu kita butuh capital expenditure yang besar, Mbak. Jadi teknologi itu menjadi hal yang salah satu hal yang utama buat kita. Jangan sampai kita salah teknologi dalam rangka mau menangkap apa yang pasar mau, teknologi yang kita pilih salah. Nah, ini yang benar-benar kita jadi concern juga. Nah, untuk mencegah ini ya selama ini kami kan kita ini mining tahu kita punya resource, tapi mungkin teknologi kita sadar mungkin kita nggak fully understand terhadap ini kan teknologi yang baru. Nah, ini kita ya jalan kita ya kita membuka diri jadinya, baik itu misalnya kita bikin partnership atau mungkin yang sudah kita lakukan ya kita bekerja sama dengan kampus-kampus atau peneliti-peneliti di universitas untuk bisa sumbang saran atau memberikan masukan kepada kita mengenai teknologi apa sih yang tepat nih kalau kita mau masuk ke pasar terutama kayak nikel dan bauksit tadi. Jadi itu sih yang kita lakukan selama ini. Oke, Rif. Nah, kemudian gimana? Tadi siapa? Rizka gimana? Pertanyaan dari Sekar. Sekar ini selebgramnya Telkomsel loh. Siap. Jadi nanti kamu kalau dijawab sama kamu jawab nanti Rizka langsung naikin di posting di IG-nya, kamu langsung ngetop nanti. Bisa pansos, Bos. Jangan dong. Oke, pain points paling utama di industri pertahanan di Pindad khususnya adalah pembangunan ekosistem. Selama ini pembangunan ekosistem kita mungkin belum maksimal. Nah, inilah saatnya memang Kementerian BUMN dipimpin Pak Erick Thohir menggalakkan untuk pembangunan ekosistem, Bang. Nah, di sini menjadi satu pijakan industri pertahanan kita akan ekosistemnya menyambung end-to-end. Lagi-lagi tadi Bang, end-to-end. Kenapa? Karena banyak komposisi produk-produk kita masih bergantung pada barang-barang impor, as we know. Similar situation-nya dengan teman-teman BUMN lain. Oleh karenanya, Pak Erick dengan agenda kita harus membangun ekosistem, ini sudah kita mulai Bang, dengan pembangunan ekosistem kita baik di hulu maupun di hilir. Terutama di hulu Bang yang menjadi kunci karena komponen-komponen hulu kita hampir 60-70% masih bergantung terhadap luar. Padahal produk awalnya dari hulu kita itu dari teman-teman Antam, dari teman-teman Freeport, Bang. Contohnya itu koper, nikel kita itu dari teman-teman itu, tapi diekspor oleh teman-teman, diolah oleh negara-negara maju, kita beli Bang barang jadinya. Nah, ini harapnya kita bisa membangun ini Bang, mulai dari produk hulunya Bang. Sehingga nanti produk kompetisi kita lebih berkompetitif, harga kita juga lebih kompetitif dan tentunya menjadi solusi yang terbaik bagi pemerintah. Kurang lebih begitu. Ya. Nah, kalau di Bio Farma gimana pain point-nya? Kalau di Bio Farma begini, Bang. Seperti tadi disampaikan bahwa untuk bisa menghasilkan produk yang cepat atau menyediakan produk yang cepat itu kan butuh waktu yang lama. Nah, sehingga untuk bisa menyediakan secepat mungkin ada beberapa strategi yang harus dilakukan. Jadi yang pertama adalah tentu dengan partnership. Jadi kita mencari dari partner-partner kita yang memang sudah mendekati akhir untuk pengeluaran produk. Yang kedua, kita bisa dengan melakukan juga pembelian bahan aktif untuk kemudian diformulasi, filling, dan didistribusikan untuk pengguna. Yang ketiga, pendekatan yang dilakukan adalah joint development. Karena Bio Farma memiliki kapasitas dan kapabilitas yang cukup mumpuni untuk melakukan upscaling maupun produksi komersial, maka kita bisa melakukan joint development. Dan tentu pendekatan yang terakhir, demi kemandirian, juga kita melakukan pengembangan sendiri, sehingga kita bisa menghasilkan produk untuk negara kita sendiri. Demikian, Bang. Oke, makasih, Man. Nah, ini biar teman-teman profesional juga tahu ya bahwa kenapa sih klaster dibuat oleh Pak Erick gitu ya, dengan konsep klaster yang dibangun ya. Salah satunya adalah seperti itu. Bagaimana kita end-to-end dalam bisnis. Sehingga ada keterkaitan dan komunikasi yang baik dan tahu produk masing-masing dari BUMN. Selama ini kan kita ngomongin sinergi, tapi kan bergeraknya sendiri-sendiri. Dengan sistem klaster, itu otomatis kita akan saling ada keterkaitan. Produk yang satu dimanfaatkan oleh produk yang satu lagi,
kemudian dimanfaatkan lagi, kemudian sampainya ke hulu. Sehingga dari klaster tadi itu akhirnya kebaca juga nih, mana yang selama ini kita impor. Mana yang kita selama ini impor, akhirnya ketahuan. Oh ini kita impor, ternyata kita punya produk ini. Hanya tinggal mungkin ada yang perlu ditambahkan added value-nya. Sehingga dicarilah solusi mana perusahaan BUMN yang masuk di situ, yang bisa menambahkan added value itu. Sehingga produk ini menjadi bahan baku juga untuk bisnis lainnya, bisnis berikutnya gitu. Dan sampai ke hulu, ke hilir. Inilah cara kita, caranya Pak Erik untuk jangan lagi kita raba-raba nih. Selama ini kita raba, wah ini misalnya si A memproduksi bahan baku B gitu ya misalnya. Kemudian berikutnya bilang ini, yang perusahaan yang berikutnya bilang apa? Wah kami belum bisa pakai yang ini sehingga kami nggak pakai, sehingga kami impor dulu gitu. Nah kalau ini enggak, ini akan membuat, oh ini harus ada added value di sini supaya bisa dipakai untuk teman-teman di sini. Akibatnya akan dicarikan BUMN untuk mengerjakannya, sehingga kita akan makin mengurangi impor-impor bahan baku. Ini memang cara kita, caranya Pak Erik untuk menurunkan impor dan kebutuhan kita akan bahan baku dari asing. Padahal barangnya seperti tadi, koper dan sebagainya itu milik Indonesia, diekspor dulu keluar, di luar dipakai, dimanfaatkan, akhirnya dibikin added value baru, dikirim lagi ke Indonesia, dipakai oleh industri Indonesia yang lain untuk jadi bahan bakunya lagi. Padahal kalau dibuat di Indonesia, itu akan buat kita nggak perlu impor-impor. Nah ini yang menjadi tantangan bagi setiap klaster untuk mencari solusi ini gitu. Nah demikian mungkin yang tadi dari pertanyaan tadi paling tidak bisa menjawab bagaimana masing-masing industri kita gitu. Mudah-mudahan makin berkembang saja. Dan ya social project sekarang kita umumkan juga ya social project. Saya mau beritahu juga buat teman-teman semua, kita akan membuat social project di masing-masing. Jadi teman-teman profesional itu bisa mengajukan social project kepada kita, teman-teman IMC. Teman-teman IMC akan mengolah nanti mana yang nanti akan jadi dilihat bahwa ini layak dan bisa diberdayakan. Maka teman-teman dari IMC akan membantu pengadaan dananya sehingga proyek tersebut bisa dilaksanakan. Ada videonya? Oke, silakan. Hai Sobat BUMN, hari ini Laura, Nanda, Via, kita bakal ke social project yang kali ini. Nah kali ini kita mau kemana nih Kak Nanda? Kita bakal ke 6 panti asuhan di sekitaran Jakarta aja. Yes. Nah di dalam kita udah ada nih masker-masker yang kita bakal bagiin ke 6 panti asuhan yang disebut sama Kak Nanda tadi. Ayo kita siap-siap bareng, kita pakai semuanya. Let's go! Sampai di tempat yang pertama, yaitu adalah Panti Asuhan Yayasan Triasi. Yayasan Triasi ini itu adalah mengasuh untuk adik-adik yang berkebutuhan khusus. Nah, yayasan ini udah lama banget loh guys, dari 1999. Jadi udah lama banget mereka berkiprah di. Betul banget. Nah, kalau gitu langsung aja kita berbagi sama adik-adik. Semoga mereka senang kita datang ya. Yuk, masuk yuk. Terima kasih dari UMJ, BUMN, Indonesia, Muda Club. Jadi hebat banget guys, ternyata anak-anak di sini itu di train melalui workshop merajut dan lain sebagainya, bikin kayak gini nih, kayak ini sarung tangan buat masak, terus ini juga ada kasat. Ini tenunannya susah loh. Terima kasih Indonesia Muda Club. Asik. Hai Sobat Muda BUMN. Nah, sekarang kita udah sampai di tempat yang kedua, yaitu Panti Asuhan Muslimi. Yes, kita mau masuk, cuma kita nggak boleh ketemu adik-adiknya. Ya, untuk protokol kesehatan. Cuman kita seneng sih mereka memperlakukan protokol kesehatan ini dengan sangat serius. Jadi kita hormati itu. Jadi sekarang kita mau ketemu perwakilannya aja. Yuk. Terima kasih Indonesia Muda Club.
Dadah. Oke guys, nah sekarang kita udah sampai di tempat yang berikutnya nih, dan kayaknya ada seseorang yang kita kenal ya ini. Ada Kak Andi. Oke yuk, langsung kita club. Yuk kita sekarang langsung masuk aja ke dalam dan ketemu adik-adik dari LPA Gunananda. Terima kasih Indonesia Muda Club. Terima kasih Indonesia Muda Club. Yeay. Akhirnya kita udah selesai juga bagi-bagi sosial project di beberapa panti asuhan di Jakarta. Jadi kita kemana aja nih hari ini? Seru banget, kita tadi ke Yayasan Triasi, terus kita ke Yayasan Pondok Muslimin, kita juga ke Yapindo, ke Gunananda juga, kita ke Bakti Mandiri dan juga ke Pondok Taruna. Ya betul. Jadi seru-seru banget ya ketemu adik-adiknya. Seneng banget, merasa terinspirasi sekali. Kita seneng banget bisa melakukan pengalaman. Dan mereka juga senang banget bisa dapat masker dari Indonesia Muda Club. Pengen banget balik lagi, tapi mungkin di next project selanjutnya kali ya. Betul. Amin. Nah kalau gitu mungkin kita pamit undur diri dulu. Terima kasih udah nemenin kita seharian ini kunjungin 6 panti asuhan di DKI Jakarta. Semoga bermanfaat dan berkah. Amin. Kita ketemu lagi di next episode. Bye. Ya, teman-teman, tadi adalah proyek-proyek yang dikerjakan oleh teman-teman dari Indonesia Muda Club. Jadi kalau teman-teman di daerah atau dimanapun berada punya proyek untuk proyek sosial, silakan dikirimkan proposalnya ke teman-teman Indonesia Muda Club. Nanti akan diseleksi dan kalau nanti layak maka teman-teman akan diberikan anggaran biaya ya untuk mengerjakannya. Jadi ini tantangan bagi teman-teman, tidak hanya peduli dengan di pekerjaannya, tapi kita juga dorong untuk peduli dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Karena kita ini BUMN ini tidak hanya membantu dari sisi sisi produksi ekonomi, tapi kita juga membantu dari sisi sosial ekonomi sosial juga. Makanya nggak heran kan kalau Pak Erick itu akhirnya dipilih jadi ketua Satgas untuk penanganan baik corona maupun untuk penanganan pemulihan ekonomi. Jadi ini harusnya bagaimana pimpinan kita juga harus tiru juga. Jadi kita harus tiru juga di lapangan bagaimana kita di samping membangun ekonomi masyarakat juga membangun kondisi sosial masyarakatnya. Jadi silakan kirimkan saja proposal Anda ke teman-teman Indonesia Muda Club. Nah, dan kawan-kawan profesional muda, kita hari sudah sampai di ujung program dan kita tahu bahwa tadi kita sudah mendengarkan bagaimana ternyata produk-produknya BUMN itu produk yang keren-keren, yang berguna untuk bangsa, berguna untuk masyarakat, baik dari sampai level terbawah, tadi adalah pertanian dan sebagainya. Ada yang memang dia masuk ke hal-hal industri seperti dari Antam gitu ya, berguna untuk industri. Kemudian juga ada yang berguna untuk kesehatan seperti teman-teman Bio Farma yang menghasilkan vaksin dan buat kita orang-orang Indonesia jadi sehat. Kemudian juga ada bagaimana produk-produk kita adalah produk pertahanan yang tidak kalah dengan produk asing lainnya. Dan ini adalah sebuah kebanggaan bagi kita karena telah bekerja
di BUMN. Sekali lagi, sampai ketemu di episode yang mendatang. Terima kasih kepada kawan-kawan Yoyak. Terima kasih juga teman-teman dari sponsor yang telah membantu kita, yaitu dari Bio Farma dan dari RNI. Dan kita harapkan, kita tunggu dari Antam. Karena dari tadi kita promosi terus mengenai Antam. Sampai ketemu lagi di episode mendatang. Biar saja ku tak seindah matahari, tapi selalu ku coba tuh menghangatkanmu. Biar saja ku tak setegar batu karang, tapi selalu ku coba tuh melindungimu. Biar saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba tuh mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba tuh mengindahkanmu. Ku pertahankan kau demi kehormatan bangsa. Ku pertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar. Ku akan selalu menjagamu. Untuk nusa dan bangsa, untuk tanah air kita, kami lahir dan hadir, besar dan kuat bersama. Memakmurkan negeri, kibarkan merah putih, membawa sejahtera, Indonesia jaya. Satu gerak, satu langkah, bahu membahu tanpa lelah, untuk insan Indonesia berazas Pancasila. BUMN hadir untuk negeri.